Perkenalkan, nama saya Sofia Novitasari Basada. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara obesitas dengan penyakit diabetes mellitus. Untuk mengetahuinya, yuk simak video penjelasan dari saya ya. Sahabat sekalian, sebelum saya membahas tentang topik kita yaitu hubungan antara obesitas dengan penyakit diabetes, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran dari diabetes mellitus itu sendiri. Apa itu diabetes mellitus? Menurut Suegondo tahun 2009, diabetes mellitus merupakan kumpulan gejala yang timbul pada seseorang akibat tubuh mengalami gangguan metabolik yang mengakibatkan peningkatan kadar gula dalam darah. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh sekresi hormon insulin yang tidak adekuat, fungsi insulin yang terganggu atau resistensi insulin, atau dapat merupakan gabungan dari keduanya. Pada umumnya, untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari, manusia akan membutuhkan energi. Pada gambar proses normal, dalam keadaan normal, ketika makanan masuk ke dalam tubuh, makanan akan dimetabolisme di dalam saluran cerna. Glukosa akan diserap di usus dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah hingga mencapai sel. Masuknya glukosa ke dalam sel ini membutuhkan insulin. Setelah glukosa masuk ke dalam sel, metabolisme dalam sel dilanjutkan dengan hasil akhir adalah energi. Perlu kita ketahui bahwa diabetes mellitus itu terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu untuk diabetes mellitus yang tipe 1. Tipe 1 adalah diabetes mellitus yang ditemukan munculnya pada usia muda. Diabetes tipe ini tidak bisa dicegah. Pada diabetes ini, yang terjadi adalah pankreas organ kita yang dekat dengan usus 12 jari di dalam rongga perut itu tidak bisa memproduksi insulin secara adekuat. Perlu kita ketahui, fungsi insulin adalah suatu mekanisme membuat gula yang di dalam darah bisa dimetabolisme untuk menjadi kalori di dalam sel. Pada diabetes mellitus tipe 1 ini, maka pengobatannya membutuhkan suntik insulin. Setelah kita mengetahui tentang diabetes tipe 1, sekarang saya lanjutkan dengan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah diabetes yang munculnya belakangan pada usia 30 tahun, bahkan kadang-kadang melebihi. Kemudian, pada tipe 2 ini, sebenarnya kadar insulinnya cukup dalam darah, tapi terjadi resistensi insulin. Jadi, sel-sel tubuh itu tidak bisa menangkap atau menggunakan glukosa yang di dalam darah tersebut. Sehingga, pada tipe ini, biasanya pengobatan dengan menggunakan oral antidiabetik atau obat antidiabetes yang diminum. Nah, tipe 2 ini adalah yang bisa diperbaiki atau dirubah dengan perubahan pada lifestyle. Misalnya dalam hal diet, seseorang harus mengkonsumsi tepat jenis makanannya, jam makannya tepat, dan jumlah kalorinya juga tepat. Sekarang kita masuk pada topik pembahasan kita, yaitu bagaimana sih kegemukan atau obesitas bisa meningkatkan risiko diabetes mellitus. Sahabat sekalian, ternyata obesitas itu berkaitan dengan diabetes mellitus, terutama pada diabetes mellitus tipe 2. Baik sahabat sekalian, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian obesitas. Menurut WHO tahun 2000, obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu lama. Obesitas merupakan salah satu risiko penyebab diabetes, karena orang yang kelebihan berat badan biasanya massa lemaknya juga berlebihan. Nah, sel-sel lemak ini yang akan menyebabkan peradangan di dalam tubuh. Jika peradangan ini dibiarkan dan sifatnya kronik bahkan menahun, lama-kelamaan akan menyebabkan gangguan di dalam tubuh kita. Gangguan tersebut salah satunya adalah resistensi insulin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa fungsi insulin adalah untuk mengangkut gula dari dalam pembuluh darah dan disalurkan ke berbagai sel di dalam tubuh kita. Nah,
kebayangkan teman-teman, jika insulin ini tidak bisa bekerja dengan baik, tentunya gula akan tetap menumpuk di dalam pembuluh darah dan letaknya ya di situ-situ saja, tidak bisa disalurkan ke dalam sel. Bisa dilihat pada gambar yang kedua, yaitu pada penderita diabetes, itu metabolisme glukosa menjadi energi akan terganggu. Kenapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa glukosa yang ada di dalam darah tidak dapat dimasukkan ke dalam sel. Hal ini jika didiamkan, maka akan merusak berbagai organ, bisa menimbulkan koma hingga kematian. Pada umumnya, diabetes tipe 1 maupun tipe 2 sama-sama menimbulkan gejala yang mirip. Misalnya adalah sering kencing, cepat lapar, sering haus, itu merupakan gejala utama atau klasik. Adapun gejala tambahan, yaitu yang pertama, berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas. Yang kedua, kesemutan. Yang ketiga, gatal di daerah kemaluan wanita. Yang keempat, bisul yang hilang timbul. Yang kelima, penglihatan kabur. Yang keenam, cepat lelah. Yang ketujuh, keputihan pada wanita. Yang kedelapan, luka sulit sembuh. Kesembilan, mudah mengantuk. Dan yang terakhir, hipotensi pada pria. Saat ini, 30% orang yang kelebihan berat badan ternyata memiliki penyakit diabetes. Dan 85% orang yang diabetes ternyata kelebihan berat badan. Jadi teman-teman, menurunkan berat badan pada orang yang obesitas ternyata bisa menurunkan komplikasi dari penyakit diabetes. Jadi, jika Anda bisa menurunkan minimal 5% saja dari berat badan yang ada saat ini, ternyata manfaat kesehatannya sudah dapat dirasakan. Sekian teman-teman penjelasan dari saya tentang hubungan antara obesitas dengan penyakit diabetes mellitus. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.